Oke, selamat datang di jagoansales.com. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan membeli secara original produk dari sales.com. Pada bab pertama ini, kita akan membahas mengapa kita harus berjualan melalui platform YouTube. Tujuannya adalah agar teman-teman paham dasar dan semangat mengapa YouTube ini sangat powerful. Dan yakin, jika kita mempromosikan produk kita di YouTube, itu akan menambahkan sales pada produk ataupun bisnis kita. Oke, kita mulai saja. Jadi, kebanyakan bisnis pada saat ini, ketika akan mempromosikan produk atau bisnisnya, baik itu bisnis online ataupun offline, kebanyakan dari mereka berpikir untuk mempromosikannya melalui Twitter, Facebook, dan sosial media mainstream yang lainnya. Padahal, pada saat ini ada salah satu platform media sosial yang terbesar yang ada di dunia maya, yaitu adalah YouTube. YouTube adalah sosial media berbasis video yang isinya adalah video-video yang diupload oleh komunitas yang ada di dalamnya. Dan yang harus teman-teman ketahui, kita bisa memanfaatkan kondisi ini untuk mempromosikan produk kita melalui video. Karena secara riset mengatakan bahwa 90% orang akan membeli produk setelah melihat video dibandingkan melihat teks. Ya, karena pada dasarnya orang-orang itu akan cepat menserap informasi berupa visual dan juga audio dibandingkan hanya dengan visualisasi saja. Oke, kita bahas dulu fakta-fakta tentang YouTube. Fakta yang pertama, YouTube berdiri sejak tahun 2005, didirikan oleh 3 mantan karyawan PayPal yang bernama Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Pada awalnya di tahun 2005 mereka berpikir bahwa mereka membangun platform ini untuk sharing video antar komunitas yang ada di dalamnya saja, di mana video-video yang diupload kebanyakan dilakukan oleh individu-individu yang konten-kontennya bisa berupa cuplikan film, reaction, video musik, video vlog, dan juga video-video yang lainnya. Tapi di tahun ini, YouTube makin berkembang. Bukan hanya individu, tapi perusahaan-perusahaan besar seperti CBS, Vivo, Hulu, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya mengunggah video mereka di platform YouTube. Bahkan, pada saat ini, artis-artis pun mulai menggunakan platform YouTube untuk berinteraksi dengan para penggemarnya. Karena di YouTube terdapat beberapa fitur yang bisa berinteraksi satu sama lain, yaitu ada fitur komentar, ada fitur like, ada fitur dislike, ada fitur sharing, dan berbagai macam fitur yang lainnya. Sehingga di dalamnya itu ada interaksi antara satu pengguna dengan pengguna yang lainnya. Faktor yang kedua, tahun semenjak YouTube berdiri, sudah banyak user-user yang menggunakan YouTube. Dan ini menarik perhatian dari Google. Hingga pada tahun 2006, Google mengakuisisi YouTube dengan angka yang sangat fantastis, yaitu 1,6 miliar dolar US. Google yang merupakan salah satu perusahaan terbesar, berani menginvestasikan uangnya yang sangat besar pada YouTube, yang pada saat itu umurnya baru 1 tahun. Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang Google lihat dari YouTube. Faktor pertama adalah popularitasnya. Bayangkan, 1 tahun saja berjalan, YouTube sudah memiliki banyak pengguna dan banyak sekali video yang diupload. Padahal pada saat itu Google tuh mempunyai platform yang sejenis dengan YouTube, yaitu Google Video. Tapi perkembangan yang ada pada Google Video itu tidak sebaik YouTube. Faktor yang kedua, karena YouTube memiliki komunitas yang sangat loyal, aktif, dan antusias. Bahkan pada saat itu melebihi dari pesaingnya, yaitu Yahoo. Padahal kalau misalnya kita lihat, Yahoo dan YouTube ini memiliki segmentasi yang berbeda. Yahoo ini sebagai mesin pencarian, sedangkan YouTube adalah video sharing. Tapi penggunanya pada saat 2006 itu sudah melebihi dari pengguna Yahoo itu sendiri. Di mana 1 tahun berjalan saja, YouTube memiliki 35 juta user di Amerika Serikat. Pertumbuhan yang sangat signifikan dalam 1 tahun ini menyebabkan Google melirik YouTube.
Faktor yang ketiga terkait dengan user interface dan user experience di platform YouTube. Pada saat itu, Google tuh meriset bahwa YouTube ini kok penontonnya lebih banyak ya, kok penontonnya ini lebih nyaman ya. Bahkan penontonnya ini lebih lama menonton video di YouTube dibandingkan pada Google Video itu sendiri. Faktor yang keempat, Google melihat ada peluang uang di dalam YouTube. Uang apa yang dilihat yaitu adalah iklan. Melihat dari keaktifan komunitas YouTube, Google melihat ada peluang bahwa mereka bisa mensisipkan iklan-iklan mereka di video-video yang ada di YouTube. Tentu saja video-video ini tidak perlu mereka buat sendiri, hanya perlu memberikan insentif kepada para penggunanya untuk lebih semangat lagi membuat konten-konten dan diupload ke dalam platform YouTube. Jadi, bisa dibilang pada saat ini, YouTube adalah anak angkat dari Google yang sangat memberikan manfaat yang besar bagi Google itu sendiri. Bisa dibilang, Google adalah anak emas dan salah satu akuisisi yang paling berhasil yang dilakukan oleh Google. Karena Google mendapatkan manfaat ataupun benefit secara finansial yang besar dari iklan-iklan yang mereka tampilkan di platform YouTube pada saat ini. Fakta yang ketiga, pada saat ini YouTube merupakan search engine terbesar kedua di dunia setelah Google. Setelah diakuisisi oleh Google, YouTube ini menjadi salah satu platform yang sangat powerful. Powerful dari segi user friendly, kecepatan akses video, dan benefit bagi komunitas yang ada di dalamnya. Di mana para konten-konten kreator yang menguploadkan videonya bisa mendapatkan uang yang dihasilkan dari iklan yang disisipkan Google di video-video mereka tentunya. Hal ini menyebabkan pertumbuhan usernya makin meningkat tajam dan tentu video-videonya pun makin banyak. Bisa dikatakan YouTube ini bukan hanya sekedar website biasa dikarenakan konten-konten yang ada di dalamnya sudah banyak sekali, konten-kontennya beragam, konten-kontennya juga bermanfaat, sehingga Google membuat salah satu algoritma untuk menampilkan video-video YouTube di mesin pencariannya mereka. Jadi, jika teman-teman perhatikan, ketika kita melakukan pencarian di Google, hasil pencarian pada halaman pertama itu biasanya ada video-video dari YouTube yang tentunya berkaitan dengan pencarian yang kita inginkan. Fakta keempat, YouTube pada saat ini sudah merubah cara lain untuk menemukan informasi. Jika sebelumnya kita mencari informasi melalui blog ataupun website, maka pada saat ini kita lebih condong untuk mencari informasi melalui video. Tentu saja menggunakan platform YouTube. Karena YouTube ini berisi konten-konten video yang isinya tentu saja ada visualisasi dan juga audio. Sehingga pengunjung tidak perlu membaca, hanya perlu melihat saja dan mendengarkan tanpa perlu ribet-ribet untuk membaca halaman per halamannya. Karena basic dari manusia itu sendiri sebetulnya kebanyakan malas untuk membaca. Mereka bisa lebih cepat menerima informasi jika informasi tersebut berupa visualisasi dan juga audio. Dan yang lebih penting lagi, informasi yang kita cari itu hampir semuanya sudah ada di YouTube. Fakta yang kelima, menurut data statistik, tiap bulannya terdapat lebih dari 3 miliar pencarian melalui YouTube. Jadi, bukan hanya terindeks oleh Google saja, di dalam platform YouTube pun ada 3 miliar pencarian setiap bulannya, yang menunjukkan bahwa platform ini tuh sangat powerful. Para pengguna internet mempercayakan pada platform ini untuk menemukan informasi-informasi yang mereka butuhkan. Tentu, ini menjadi peluang yang sangat bagus untuk para pebisnis online ataupun offline. Fakta yang keenam, menurut data statistik mengatakan bahwa tiap bulannya lebih dari 6 miliar jam pengguna menonton YouTube. Ini angka yang sangat fantastis. Jadi kalau misalnya 6 miliar jam ini kita bayangkan atau konversikan menjadi user, ada berapa pengguna yang mengakses YouTube? Teman-teman bisa membayangkan dan menghitung atau mengkalkulasikannya. Ini menunjukkan bahwa
pengguna sangat tinggi di platform YouTube. Fakta yang ketujuh, YouTube juga memberikan fakta bahwa setiap bulan ada 1 miliar unique visitor, yang mengartikan bahwa 1 miliar pengguna ini datang setiap bulannya. Tentu saja tidak hanya menonton 1 atau 2 video saja, saya yakin itu, tapi juga akan menonton video-video yang lainnya. Jadi bisa disimulasikan bahwa hampir 2 pengguna koneksi internet menggunakan YouTube juga. Fakta yang ke-8, YouTube mempunyai visitor dengan demografi atau range umur yang berbeda-beda, dari mulai anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, bahkan orang-orang yang sudah berumur pun menggunakan YouTube. YouTube juga menjelaskan bahwa visitor YouTube itu didominasi oleh usia produktif, yaitu usia 18 tahun sampai dengan 34 tahun. Usia ini sangat matang untuk dijadikan prospek leads bagi kita sebagai marketing ataupun pembisnis untuk menjual produk kepada mereka yang memiliki usia demografi yang sangat produktif ini. Fakta yang ke-9, menurut data statistik, pada tahun 2019, pengguna aktif YouTube itu ada 2 miliar pengguna. Jumlah ini bukan user basic ya, tapi ini adalah user aktif yang melakukan atau menonton video dan juga memberikan komen, like, dan yang lainnya di dalam platform YouTube. Tentunya 2 miliar ini adalah angka di mana pengguna login ke dalam aplikasinya. Nah, perlu dicatat bahwa masih banyak orang-orang yang menonton YouTube tanpa login, sehingga angka ini mungkin lebih besar dari 2 miliar. Jadi, kalau kita ibaratkan total pengguna YouTube ini, kalau kita ibaratkan menjadi satu buah negara, bisa menjadi negara terbesar di dunia, melebihi negara Cina, ditambahkan dengan negara India. Sangat fantastis memang. Fakta yang ke-10, tiap menitnya ada 300 jam video yang diupload ke dalam platform YouTube. Ya, itu tadi, pada saat ini karena jumlah penggunanya semakin banyak, antusiasmenya juga semakin meningkat, sehingga di seluruh dunia ini, orang banyak mengupload video YouTube. Tujuannya bermacam-macam, hanya untuk sekedar sharing, yang kedua, untuk personal branding, yang ketiga, untuk mendapatkan AdSense, yang keempat, untuk mempromosikan produk atau jualan mereka. Jadi teman-teman perlu mengetahui hal ini bahwa pada saat ini YouTube adalah salah satu platform yang sangat powerful. Jadi kalau kita melihat fakta-fakta yang tadi dijelaskan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pada saat ini video itu sangat penting. Melalui adanya platform YouTube, kita bisa membuat video untuk bisa dilihat oleh orang-orang lain. Dan pada saat ini, para pembisnis mulai beralih menggunakan video dan diupload di platform YouTube. Statistik menunjukkan bahwa 62% pembisnis menggunakan YouTube sebagai saluran promosi mereka. Ya, karena ini adalah saluran terpopuler dan platform yang tepat untuk membagikan konten-konten video promosi bagi para pebisnis. Jadi YouTube ini bukan hanya sebagai media yang populer untuk video-video pribadi, tapi juga menjadi alat yang sangat powerful ya. Saya garis bawahi alat yang sangat powerful untuk bisnis kita dengan jangkauan yang sangat luas. Dan fakta-fakta yang fantastis ini sudah diketahui banyak pebisnis yang ada di luar sana. Dan mereka sudah mulai beralih menggunakan video dan menguploadnya di YouTube. Tapi perlu diingat, walaupun YouTube ini memiliki pasar yang sangat besar, jangkauan yang sangat luas, tapi YouTube juga mempunyai kompetitif yang sangat besar. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa setiap menitnya ada 300 jam video yang diupload. Sehingga teman-teman perlu memiliki strategi bagaimana caranya agar kompetitif untuk mempromosikan produk ataupun bisnis teman-teman di platform YouTube, agar video-video teman-teman ini bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya. Dengan harapan yang sama, yaitu tujuan akhirnya adalah meningkatkan sales teman-teman dan memperbesar profit.
Setuju ya? Jadi, di bab berikutnya, saya akan membahas mengenai strategi pemasaran YouTube agar lebih kompetitif, agar video-video kita bisa bersaing dengan video-video yang lainnya, dan meningkatkan sales tentunya. Sekian untuk kali ini, dan terima kasih. Sampai jumpa di video bab 2 berikutnya.